Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti mata pelajaran prakarya pada hari ini. Nah, pada hari ini kita sudah memasuki minggu kedua. Nah, di minggu kedua ini kita akan belajar tentang olahan kerajinan hasil serat. Nah, di sini Ibu ngambil contohnya itu contoh batik ya. Batiknya ini yang dimaksud batik jumputan atau tie-dye. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga apa materi yang disampaikan pada hari ini dapat terserap dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Nah, sebelum Ibu masuki materi pada hari ini, Ibu mau mereview dulu. Reviewnya Ibu ini berbentuk kuis. Nanti kuisnya ini Ibu share di grup WA ya. Tujuan kuis ini untuk mengulang atau mereview ingatan kalian tentang materi yang Ibu sampaikan pada minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjut di materi pada hari ini, yaitu tentang olahan kerajinan hasil serat. Contohnya itu batik jumputan. Nah, seperti yang minggu lalu Ibu sampaikan, sebelum menjadi batik jumputan seperti ini, tentunya melalui proses yang cukup panjang ya. Nah, sebelum menjadi ini, kita gali dulu dari bahan bakunya nih. Bahan bakunya itu adalah kapas. Nah, kapas ini adalah serat yang berasal dari tumbuhan. Nah, kapas diolah dan melalui proses pemintalan, penggulungan, pewarnaan, dan lain sebagainya, sehingga menjadi benang seperti ini. Nah, dari benang ini kemudian dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi kain yang panjang dan lebar seperti ini. Ya. Nah, dari kain polos seperti ini kemudian dijahit dan dibuat pola-polanya sehingga menjadi baju polos seperti ini. Ya, seperti yang kita pakai sehari-hari ya ini bajunya. Nah, dari baju polos ini lalu diolah kembali menjadi batik jumputan seperti ini. Nah, untuk memperoleh hasil batik jumputan seperti ini ada proses dan teknik-tekniknya masing-masing. Nah, kita akan kupas ya apa aja sih teknik dari membuat batik jumputan. Nah, sebelum kita masuk ke tekniknya, kita di sini mau menjelaskan dulu apa itu batik. Nah, batik ini adalah kain yang bergambar dari Indonesia yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Nah, malam yang dimaksud ini bukan malam hari ya, tapi ini adalah malam yaitu cairan dari membuat batiknya ini. Lilin yang warna coklat itu namanya malam. Nah, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasannya masing-masing. Nah, oleh sebab itu, batik di Indonesia ini di berbagai daerah ini beda daerah, beda motifnya, dan itu memiliki ciri khas dan maknanya masing-masing. Nah, bisa dibilang juga batik termasuk ikon dari daerah tersebut. Nah, dan ini adalah contoh dari motif-motif batik yang ada di Indonesia. Nah, ini Megamendung batik dari daerah Cirebon seperti ini, dan ini adalah batik cendrawasih dari Papua. Nah, ini burung cendrawasih seperti ini. Ini yang membuat batik dari Papua ini khas ya, karena ada ikon si burung cendrawasihnya ini. Nah, ini adalah batik yang sering kita temui ya. Ini motif batik ini namanya kahung dari tanah Jawa, dari Jawa Tengah. Dan ini motif dari Jawa Tengah namanya motif lasem. Dan ini adalah 7 rupa dari Pekalongan. Nah, Pekalongan ini terkenal kota batik di Indonesia ya. Jadi Pekalongan ini bisa dikatakan menjadi pusat batik di Indonesia. Nah, jumputan atau tie-dye atau batik jumputan yang biasa kita sebut itu.
Nah, jemputan adalah salah satu teknik pembuatan motif di atas kain yang dilakukan dengan cara mengisi kain, melipat kain, dan mengikat kain dengan cara tertentu. Kain yang telah diikat kemudian dicelupkan pada larutan zat warna sehingga diperoleh paduan warna yang menarik. Nah, ini adalah teknik-teknik dari membuat batik jemputan. Ya, di sini Ibu mau mencontohkan yang pertama itu teknik ikat tunggal. Nih, anggap ini adalah kain polos. Nah, untuk membuat motif seperti batik tunggal ini kita memerlukan koin atau gundu atau bisa apapun itu yang berbentuk bulat. Ini sini Ibu menggunakan tutup botol bekas. Nah, contohnya tekniknya itu seperti ini, kita masukkan ke dalam kain. Ini dari bawah masukinnya. Kemudian kita ikat bisa menggunakan karet gelang atau bisa menggunakan tali. Nah, di sini kita ikat dengan yang kencang ya, kita ikatnya. Tujuannya diikat yang kencang agar nanti kita pas proses pencelupan warna, si airnya ini tidak meresap ke kainnya. Jadi nanti akan membentuk motif dari ikatan tunggal. Nah, selanjutnya itu teknik ikatan mawar ganda. Nah, teknik ikatan mawar ganda itu kayak lanjutan dari teknik ikatan tunggal. Nah, ini kan kita udah membentuk seperti ini. Nih ya, kita udah membentuk seperti ini. Nah, kalau ikat mawar ganda, ini begini, kita balik begini. Nah, dari begini. Nah, jadinya begini. Kelihatan begini. Nah, ini kita ikat lagi. Ikatnya ini yang kencang ya. Nah, yang kedua itu ada teknik pengerutan. Teknik pengerutan itu kurang lebih sama seperti dari mawar ganda, cuman teknik pengerutan ini diambil kainnya ini agak ngasal, jadi sehingga membentuk kerutannya itu enggak bulat sempurna kayak teknik ikatan mawar ganda. Nah, selanjutnya itu ada teknik mengikat benda. Teknik mengikat benda ini kurang lebih sama dengan teknik ikatan tunggal. Nah, teknik ikatan silang ini menggunakan tongkat atau apapun itu yang berbentuknya panjang. Nah, jadi ini ibaratnya tongkat dimasukkan ke dalam kain. Ini. Nah, ini diikat menggunakan tali sampai kencang sehingga nanti ketika pencelupan airnya ini nggak meresap ke yang kita ikat itu, jadi nanti akan membentuk motif ikatan silang. Nah, selanjutnya ada teknik ikatan garis. Nah, ikatan garis ini kainnya itu direntangkan lalu membuat digulung-gulung seperti ini. Nah, kalau sudah sampai ujung kainnya, nanti diikat kain di sini, diberi jarak sini. Nah, terus ikatan ganda itu kurang lebih sama kayak ikatan silang. Nah, kalau ikatan silang itu kan tadi ikatnya itu melingkar gini ya. Nah, kalau teknik ikatan ganda ini sama dimasukin dulu tongkatnya. Nah, habis itu diikat seperti ini. Kemudian diikat lagi di bawahnya, diikat lagi di bawahnya, diikat lagi ke bawahnya. Sampai seterusnya sampai ke ujung kainnya ini. Nah, teknik jelujur, kalau teknik jelujur ini seperti menjahit ya, membuat urat. Kan kalau yang tadi kan teknik ikatan garis ini kita menggulung kainnya begini ke bawah terus ke bawah. Nah, kalau teknik jelujur itu sini ke depan gulungnya, terus ke belakang, ke depan lagi, ke belakang lagi,
sampai seterusnya sampai ke ujung kain. Lalu diikat lagi sama seperti si ikatan garis. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari batik jemputan atau tie-dye. Nah, contoh-contohnya ini teman-teman bisa cari ya di Google ataupun di Pinterest. Nah, ini adalah alat dan bahan membuat batik jemputan. Nah, alatnya ini ada baskom atau ember yang berisi air 5 liter. Selanjutnya ada botol plastik kosong, ada gunting atau paku. Nah, bahannya ini ada kaos polos yang berbahan katun. Teman-teman kalau nggak ada kaos polos bisa menggunakan kain polos seperti ini ya. Terus ada baking soda atau garam sebanyak 5 sendok, one text minimal 2 warna, bebas warna apa aja, air hangat, sarung tangan jika ada, plastik hitam sedang, dan 4 karet gelang. Dan ini adalah tahapan-tahapan pembuatan batik jemputan atau tie-dye. Nah, pertama ini siapin ember atau baskom yang berisi air dengan campuran garam ke dalamnya. Tadi garamnya 5 sendok, jadi dimasukin ke si embernya ini, dimasukin, diaduk. Terus rendam kaos ke dalam ember tersebut, rendam sampai seluruh kaos terkena. Kaos atau kain polosnya itu direndam sampai kaos atau kainnya itu tenggelam di airnya. Terus yang ketiga, peras kaos hingga kandungan air dalamnya berkurang. Peras sekencang mungkin, tapi jangan sampai kering ya. Jadi sifatnya ini jadi lembab, bukan basah. Yang selanjutnya itu mulai teknik penjemputan. Nah, teknik penjemputan ini yang tadi saya jelaskan ya, bebas menggunakan teknik penjemputan yang mana aja, lalu dirapihkan, lalu diikat tekniknya dengan baik, lalu siapkan botol kosong, masukkan latex ke dalamnya, tambahkan air hangat, jangan terlalu banyak, 1 botol dengan 1 warna. Jadi ini misal botolnya dimasukin air, jangan banyak-banyak, sekitar 150 ml aja. Masukin ke dalam air, masukin ke dalam botolnya, lalu ini disemprotin ke yang tadi kainnya atau ke bajunya. Nah, lalu setelah melalui proses pewarnaan, tiriskan kaos. Jika sudah tidak menetes air, maka masukkan ke dalam plastik hitam. Nah, jadi setelah diwarnain, ditirisin, dijemur, lalu jangan sampai masih ada air menetes, lalu dimasukkan ke dalam plastik hitam. Nah, diemin selama kurang lebih 12 jam supaya warnanya menyerap dan mengeluarkan warna yang lebih terang. Nah, keesokan harinya keluarkan baju dan lepas ikatan-ikatan yang ada pada kain atau kaos tersebut. Kemudian bilas kaos dengan air, jangan terlalu lama supaya tidak luntur warnanya. Lalu jemur hingga kering dan kaos atau kainnya itu siap digunakan. Nah, ada tugas nih untuk teman-teman semua. Nah, kita mulai ya tugasnya. Nah, tugasnya ini kita membuat kerajinan batik jemputan atau tie-dye. Nah, bahan dasarnya ini kaos atau kain putih. Kalau nggak ada kain putih atau kaos putih, terserah warna apa aja. Yang penting kainnya itu polos, warnanya itu polos. Nah, tadi kan pengolahannya bahan dan alatnya itu kan sudah dijelaskan. Nah, deadline tugasnya teman-teman pada tanggal 23 pengumpulan tugas berbentuk foto. Jadi nanti pada tanggal 23 itu sudah mengumpulkan tugasnya itu berbentuk foto selfie ya. Ini foto kamu sama hasil dari batik jemputan kamu itu. Nah, nanti tanggal 16 Agustusnya saya mintain progres kerajinannya. Jadi nanti tanggal 16 Agustus saya mau melihat progres dari tugas kamu nih udah sampai mana aja.
Nah, nanti tanggal 23-nya itu dikumpulkan ke saya. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyain di WA saya ya. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.